Kamu itu siapa? Kapasitasmu apa? Ditunggangi siapa? Prestasimu itu sebatas bangun teratak jatilan pada saat KKN. Katanya begitu. Kok sudah berani menghina yang membangun negara? Hai semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Guys, mengenai statement atau penobatan dari BEM KM UGM kepada Presiden Jokowi sebagai alumnus paling memalukan masih bergulir hingga sekarang ya. Maksudnya masih banyak yang komentar terkait statement kontroversial BEM UGM ini, dan banyak sekali yang memberikan penilaiannya terhadap apa yang dilakukan oleh BEM UGM ini, guys. Banyak juga yang datang dari kalangan yang seusia ketua BEM ini, ada juga dari orang-orang yang dulunya atau dia mengaku bukan pendukung ataupun relawan Pak Jokowi ya, dulu juga nggak pilih Pak Jokowi 2 kali gitu, tapi juga ikut berkomentar terkait penobatan ini, guys. Dan mayoritas mereka ini justru mengingatkan kepada ketua BEM UGM ya, sebagai anak muda kritis itu boleh, tapi tolong lebih memperhatikan adab. Nah, seperti itu, guys. Jadi itu pesan dari teman-temannya, bukan teman-teman sih ya, pemuda-pemuda dan juga orang yang dulunya justru bukan pendukung Pak Jokowi, tapi justru membela Pak Jokowi gitu, guys. Nah, langsung aja nih ya, kita review beberapa komentar dari mereka ini. Yang pertama kita akan lihat netizen nomor 1. Jadi Mas ini berkomentar itu membalikan pertanyaan kepada ketua BEM, guys. Jadi setelah penobatan, si Mas ini nanya, kamu itu siapa? Kapasitasmu apa? Ditunggangi siapa? Prestasimu itu sebatas bangun teratak jatilan pada saat KKN. Katanya begitu. Kok sudah berani menghina yang membangun negara? Terus Mas ini juga bahkan bilang bahwa dia sebenarnya bukan pendukung Pak Jokowi, tapi masalahnya Pak Jokowi ini masih presidennya dia. Kemudian dia menambahkan, minimal kalau dari UGM pasti tahu etika lah, begitu, guys. Jadi pemuda ini dia mengkomentari gitu ya apa yang sudah dilakukan oleh ketua BEM UGM ini, dibalikan kepada si ketua BEM ini. Memangnya dia siapa kok bisa menobatkan presiden dengan gelar alumnus paling memalukan gitu ya. Terus kemudian kapasitasnya juga sebagai apa? Orang dia cuma sekedar ketua BEM gitu kan, guys. Dan ada dugaan ya mungkin sehingga dia bertanya ditunggangi siapa? Karena agak gimana gitu ya ketika kita melihat mahasiswa yang kritisnya ini bukan sekedar kritis ya, tapi kritisnya cukup tajam. Bahkan juga banyak yang menilai kurang beretika gitu. Jadi orang-orang mungkin banyak yang menduga bahwa ini mungkin tidak datang dari ketua BEM UGM sendiri. Makanya Mas ini bertanya gitu ya, ditunggangi siapa? Seperti itu, guys. Kemudian dia mengatakan prestasimu tuh sekedar bangun teratak jatilan KKN. Jadi dianggapnya prestasi ketua BEM ini ya apa sih kalau nggak membangun sesuatu waktu KKN doang gitu loh. Kok sudah berani mengkritik yang sudah membangun negara gitu, guys. Ya intinya memang Mas ini bertanya kembali gitu kan, memangnya dia siapa kok nggak pakai etika ketika mengkritik Presiden Jokowi yang notabene adalah Presiden Indonesia saat ini dan masih menjabat seperti itu, guys. Oke, selanjutnya kita coba ke netizen nomor 2 ya. Ini Mama.
Dia ini yang mengaku bukan pendukung Pak Jokowi, bukan relawan Pak Jokowi, tapi dia juga mengomentari BEM, ketua BEM UGM ini guys. Komentarnya itu seperti ini. Jadi dia bilang males sebenarnya, tapi gemes banget melihat ketua BEM UGM ini. Karena dia menilai ketua BEM ini ngomong seenaknya sendiri katanya. Kemudian dia juga mengatakan disclaimer gitu ya, bahwa dia bukan pendukung ataupun relawan dari Pak Jokowi. Dia juga tidak memilih Pak Jokowi 2 kali saat Pilpres guys. Tapi selama kepemimpinan Pak Jokowi, ibu ini merasakan kemajuan dan bukan termasuk orang yang dapat BLT dia. Karena seperti yang dibilang oleh ketua BEM UGM gitu ya, dia pernah bilang katanya yang disurvei ini yang dapat BLT, makanya surveinya itu tinggi. Terus ibu tadi mengatakan dia nggak dapat BLT tapi puas. Nah, terlepas dari kurangnya Pak Jokowi, netizen tadi, emak tadi bilang ketua BEM UGM ini nggak pantas bilang seperti itu ke Presiden Jokowi. Seolah Presiden Jokowi nggak ada prestasinya sama sekali. Yang dibilang alumni paling menjijikkan lah, paling memalukan lah. Terus netizen ini bilang, emangnya dikira Pak Jokowi kalau misalnya pup itu nggak cebok, kok dibilang menjijikkan gitu loh. Bahasanya kalau mau mengkritik tuh yang baik, ditata begitu. Kritik boleh, bebas di negara demokrasi, tapi gunakan bahasa yang santun dan sopan. Begitu kata netizen itu. Dan ibu ini juga menambahkan, orang kamu juga mahasiswa UGM, salah satu kampus yang terbaik di Indonesia gitu. Yang masuk biasanya kan anak pintar. Jadi janganlah malah memalukan kampusmu. Jadi diingatkan seperti itu. Terus ini yang lebih kocaknya lagi, ibu ini bilang jangan sampai ketua BEM UGM ini dinobatkan sebagai ketua BEM paling memalukan se-Indonesia Raya. Terus ibu ini bilang ketua BEM ini kan gak punya kapasitas apa-apa untuk menobatkan Pak Jokowi untuk jadi apapun gitu. Lagian bilang di antara 7 presiden Pak Jokowi katanya yang seculas ini. Lah, kamu ini lahir kapan? Tanya ibu ini. Pernah merasa kepemimpinan siapa aja? Pak Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Bu Mega? Belum kan? Kok bisa ngomong seperti itu? Katanya. Terus dia juga mengulangi, kalau ngeritik itu yang sopan, yang bagus, jangan memalukan orang Jawa. Orang Jawa ini kan sopan santun itu diutamakan. Terus ibu ini terakhir dia bilang, akan dilihat nanti 10 tahun ke depan si ketua BEM UGM ini akan jadi apa. Dia penasaran. Dia juga berdoa supaya umurnya dia panjang, supaya bisa lihat nanti 10 tahun ke depan ketua BEM UGM ini ke depannya jadi apa. Nah, seperti itu guys, komentar dari ibu ini yang malah justru memberikan atau menobatkan balik ketua BEM UGM sebagai ketua BEM paling memalukan se-Indonesia Raya katanya. Ya, kalau kalian setuju gak sih? Kalau memang mengkritik itu kan boleh, tapi memang harus melihat lagi bahasa yang digunakan, etika dan adab yang digunakan gitu. Apalagi kan notabene dia ini kan membawa nama kampusnya. Kalau misalnya terjadi blunder atau gimana kan justru kampusnya juga yang malu guys. Dan kita juga mungkin dan kalian juga penasaran gitu ya, 10 tahun ke depan ini kira-kira ketua BEM UGM yang saat ini selantang ini ke depannya ini akan jadi apa nih kira-kira. Karena saat ini aja dia sudah berani mengkritik orang yang sudah membangun negara ini selama 10 tahun. Jadi semua ini, maksudnya netizen-netizen ini jadi penasaran ke depannya jadi apa nih ketua BEM UGM ini. Oke guys, dan kita lanjut ke netizen yang terakhir nih ya. Dari Mas ini, komentarnya dia panjang banget.
Dan dia juga sempat mengatakan, kalian bisa baca juga di video, di fotonya itu, dia bilang sempat mau mewek, pengen nangis gitu ya ketika berkomentar terkait BEM UGM ini. Jadi dia bilang nggak apa-apa Pak Jokowi dibilang katanya negara besar tapi dipimpin oleh manusia yang otaknya kecil seperti Pak Jokowi. Dan Ketua BEM juga bilang kan, katanya Pak Jokowi itu lulusan UGM yang paling menjijikan dan paling memalukan. Padahal sebelumnya sempat ada yang mengatakan katanya ijazah Pak Jokowi itu palsu. Tapi di satu sisi ada yang mengatakan juga ternyata Pak Jokowi ini lulusan UGM gitu yang paling memalukan. Jadi di sini netizen ini mengatakan bahwa kita paham ya. Kita paham siapa orang-orang yang ingin menjatuhkan martabat Presiden Jokowi. Siapa aja orang-orang yang ingin menggulingkan jabatan Presiden Jokowi. Dan siapa orang-orang di balik ini yang ingin Pak Jokowi ini tumbang. Karena lama-lama itu semua katanya makin terbuka, guys. Seperti salah satunya ketika ada yang bilang katanya ijazah Presiden Jokowi palsu, tapi kemudian di sisi lain ada yang mengatakan katanya Pak Jokowi ini alumni yang paling memalukan bahkan paling menjijikan. Nah itu kan rentetan kejadian fitnah atau cacian yang mengalir kepada Presiden Jokowi, tapi justru malah membuat netizen makin paham, makin tahu bahwa yang selama ini yang difitnahkan kepada Pak Jokowi, yang ditujukan kepada Pak Jokowi khususnya yang jelek-jelek itu, dimana yang sebelumnya katanya ijazahnya palsu dan sekarang dikatakan alumnus paling menjijikan. Nah itu justru malah membuka mata netizen bahwa sebenarnya fitnahan-fitnahan atau kata-kata yang jelek kepada Presiden Jokowi atau tuduhan-tuduhan jelek kepada Presiden Jokowi itu ternyata ya omong kosong gitu, guys. Kemudian dia juga memberi pesan nih kepada Ketua BEM UGM sebelum Ketua BEM UGM ini berkata sesuatu mestinya lebih berkaca dulu gitu, apa yang sudah dia berikan kepada negara yang besar ini gitu ya, dan apa prestasinya yang sudah ditorehkan untuk mengharumkan nama negeri ini gitu, sebelum mengatakan bahwa negara besar ini dipimpin oleh manusia yang otaknya kecil seperti Pak Jokowi. Kemudian netizen ini bilang, oke, Pak Jokowi mungkin otaknya kecil, tapi berkat otak kecil itu Indonesia sekarang dipandang oleh dunia luar biasa. Dan bagi yang nggak suka dengan kepemimpinan Pak Jokowi, mereka akan mengolok-ngolok, mereka tidak bisa melihat sekecil apapun kebaikan dari Pak Jokowi untuk negara ini. Tapi kata netizen ini, buat kami para orang-orang kecil yang merasakan dampak dari kepemimpinan Pak Jokowi, kami merasa selalu bersyukur, bahkan selalu mendoakan ketika nanti beliau sudah tidak menjadi presiden lagi, tapi tetap menjadi negarawan dan menjadi pengayom untuk masyarakat Indonesia. Untuk kalian semua yang gak suka sama Presiden Jokowi, katanya terserah kalian. Mau fitnah, mau caci maki, mau bully, terserah kalian semuanya. Cuman pesan netizen ini, sekali lagi ya, dia bilang kalau bisa itu berkata yang baik. Kalau bisa berkata baik itu berkata baiklah. Atau kalau enggak, lebih baik diam gitu. Karena diam lebih baik daripada kita ngomong yang enggak jelas, apalagi sampai mengatakan Pak Jokowi ini seakan-akan bodoh gitu, guys. Padahal yang ngomong seperti itu, yang mengkritik seperti itu, belum tentu juga dia bisa berbuat besar untuk negara ini. Apalagi BEM UGM yang sudah semester 9 ya kuliah. Terus dia bilang itu kuliah apa kredit KPR rumah sampai 9 semester. Dengan alasan mengkritik, dia ini kok istilahnya seperti bebas gitu ya, meskipun Indonesia ini negara demokrasi. Kalau ada yang bilangnya demokrasi dibatasi atau demokrasi ini, kebebasan demokrasi ini rendah,
eh itu akhirnya jadi cermin buat dirinya gitu. Apakah memang demokrasi ini di Indonesia dibatasi? Padahal dia bisa berkoar-koar seperti itu gitu. Terus dia membayangkan apabila demokrasi di Indonesia ini nggak sebebas ini, mungkin juga ketua BEM UGM ini sudah diciduk karena sudah termasuk menghina Presiden Jokowi, menghina pemimpin. Tapi balik lagi, karena memang Indonesia ini kan negara demokrasi, rakyatnya bebas mengutarakan apa yang ingin diucapkan, jadi ya sah-sah aja. Pak Jokowi juga mungkin menanggapinya dengan santai, karena itu suatu kebebasan mahasiswa untuk mengungkapkan kekecewaannya, seperti itu. Tapi kalau bisa, pesan netizen ini lagi, kalau bisa ketika mengkritik, alangkah baiknya itu kita mengkritik dengan nada-nada atau ucapan-ucapan yang sopan. Karena negara Indonesia ini terkenal dengan tata keramanya, sopan santun, dan budayanya yang ramah gitu ya. Dan sekali lagi buat ketua BEM UGM, kata netizen ini, kalau suatu saat nanti kita bisa ketemu, netizen ini pengen diskusi sama ketua BEM ini, terutama tentang negara ini, tentang kepemimpinan, dan juga tentang kepemimpinan gitu. Dan salam dari Jawa Tengah. Nah, itu statement atau pendapat atau komentar lah ya dari netizen ini untuk ketua BEM UGM. Banyak sekali pesannya ya untuk ketua BEM UGM, selain untuk supaya memperbaiki cara kritiknya dengan menggunakan bahasa-bahasa yang baik, sopan, adab yang ramah gitu ya. Dia juga akhirnya ingin memberitahukan kepada semua gitu bahwa dari kata-kata atau hinaan-hinaan atau caci makian atau bahkan fitnah yang ditujukan kepada Presiden Jokowi, ya itu justru malah makin membuka bahwa Presiden Jokowi ini ya istilahnya malah membuka kebenaran gitu ya guys. Kayak ijazah palsu aja misalnya. Tuduhan ijazah palsu ini kan awalnya ditujukan juga kepada Presiden Jokowi, tapi kali ini ada juga yang lantang mengatakan bahwa Presiden Jokowi adalah alumnus yang paling memalukan dari UGM. Nah, ini kan ibaratnya adalah dua hinaan atau dua tuduhan yang pada akhirnya itu membuka mata masyarakat mungkin ya, yang masih bingung dari fitnahan pertama, apakah memang ijazah Pak Jokowi palsu. Nyatanya ada yang mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah alumnus paling memalukan di UGM. Berarti ini kan kedua fitnahan yang makin membuka kebenaran terkait Presiden Jokowi gitu guys. Jadi kalau kita misalnya gemes melihat respon Pak Jokowi yang gitu-gitu aja, sebetulnya itu juga akhirnya berdampak baik ya. Nyatanya pun kebenaran akan terbuka sendiri. Ini kalau misalnya kita kutip kata-kata dari Bang Adian Apitupulu, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Istilahnya seperti itu guys. Oke guys, bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel Sinergi Update untuk informasi update dan menarik lainnya. Sampai jumpa di lain video. Bye.